Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah dengan keadaan yang mungkin masih dalam suasana COVID, kita di pesantren Al-Furqan sepertinya tidak terlalu penting. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat Alfu Media, perkenalkan ini adalah Ibu Sri Astuti SE. Beliau merupakan salah satu tenaga pendidik di pesantren Modern Al-Furqan GTB ya. Ibu rumah di mana Ibu? Di Gria Praja Mandi di daerah Kecamatan Cibeber. Oh, Kecamatan Cibeber. Yang punya kawasan ini kawasan Cibeber. Ya, kebetulan aja tinggal di Cibeber. Tinggal di Cibeber. Ibu udah lama di Al-Furqan ngajar? Ya, sekitar 13 tahun lah kurang lebih. 13 tahun, Masya Allah, anak saya itu baru 6 tahun. Beliau udah 13 tahun ngajar di Al-Furqan. Sebelum di Al-Furqan pernah ngajar juga di luar? Tidak. Oh, enggak. Jadi pas masuk Al-Furqan sudah dikasih kepercayaan oleh yayasan ya, mengajar dan juga membantu administrasi kawan. Oh gitu. Jadi pertama ke Al-Furqan itu memang untuk membantu di bab administrasinya. Cuma memang bukan kebetulan ya, beliau ini sarjana di ekonomi gitu. Jadi sangat amat disayangkan kalau tidak dimanfaatkan untuk mengajar gitu kali ya. Ya, Keren kali ini. Semakin lama semakin mengenal lingkungan, semakin cinta pada anak-anak, sepertinya lebih menikmati, lebih tertarik kepada berkomunikasi lebih banyak kepada anak-anak. Gitu. Jadi akhirnya lebih suka ada di dalam kelas. Oh gitu ya. Jadi memang lingkungan Al-Furqan ini membuat suasana Ibu jadi pengen lebih dekat. Nah, cara mendekatinya yaitu dengan mengajar. Betul. Ada di kelas bersama mereka. Betul. Ibu ngajar apa Bu? Ekonomi. Ekonomi. Ya. Luar biasa. Ya. Memang Ekonomi di Aliyah ya. di Aliyah akuntansi gitu ya. Ya, betul. Ekonomi, akuntansi, aduh, kita bisa nggak akuntansinya? Hitung-hitungan gitu ya Bu ya. Jadi ngitungin duit orang aja ya. Orang Masya Allah. yang belajar pembukuan lah, ya, belajar pembukuan, membantu anak-anak untuk memahami bagaimana sih sistem akuntansi yang sebenarnya gitu. Walaupun kalau di era sekarang sudah ada sistemnya ya, sebenarnya nggak ribet atau nggak rumit Yeah. secara manual gitu sebenarnya. Tapi kan kalau kita belajar, anak-anak paham atau sistemnya gitu, oh ternyata seperti inilah alurnya gitu kan. Tapi kalau udah di realnya gitu, di dunia usaha, di dunia pekerja, sudah ada di administrasi yang sebenarnya itu nggak level seperti yang normal. Sudah ada sistem informasi akuntansi. Seberapa penting sih pelajaran ekonomi akuntansi? Saya juga dulu, ini beliau juga yang ngajar saya dulu akuntansi gitu ya. Jadi ya karena memang saya merasa bahwa bukan arahnya ke situ gitu ya. Jadi nggak terlalu memahami gitu. Ini kira-kira buat santri ini seberapa penting sih mereka belajar itu? Sebenarnya secara umum sih untuk kehidupan sehari-hari sering dipakai ya sebenarnya gitu. Hanya saja memang orang secara umum gitu di masyarakat ataupun dipakai untuk kehidupan sehari-hari tidak menyadari bahwa kita itu sedangnya menghitung itu sebenarnya Kegiatan akuntansi, seperti ya. uang belanja kehidupan sehari-hari kan itu ya. Uang belanja untuk apa sehari-hari itu kan itu sudah dimanage itu supaya cukup dalam satu bulan itu sebenarnya sudah mempelajari akuntansi gitu sebenarnya. Tapi kalau dalam hal ini kan lebih spesifiknya memang dibutuhkan oleh produsen gitu ya. Karena memang untuk membantu pencatatan dalam keuangan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, kenapa di Al-Furqan karena memang SMA-nya di sini jurusan IPS ya. Yeah. Dia memang dibutuhkan juga gitu, untuk membekali anak-anak bagaimana nanti ke depannya apakah dia siap ketika dia sudah mandiri, sudah berdiri sendiri,
baik itu dia sebagai konsumen ataupun sebagai produsen ya, yang ketika dia membuka wirausaha sendiri, berarti kan dia sudah paham dengan bagaimana keuangan untuk pengelolaan usahanya sendiri gitu. Ya, sudah pasti tujuannya untuk mencari keuntungan gitu, mencari laba. Itu basicnya supaya anak-anak ada apa namanya ilmunya dulu gitu. Ketika sudah memutuskan sudah keluar dari sekolah gitu ya. Iya. Jadi memang sebenarnya secara praktek kita sudah mempraktekkan ilmu akuntansi dan ekonomi. Cuma mungkin kita tidak tahu nih transaksi ini namanya apa begitu. Kalau jual nitip ke orang itu namanya apa gitu. Terus ngitung apa namanya? Keuntungan itu namanya apa gitu. Gitu ya. Jadi memang sebenarnya sudah diterapkan dalam sehari-hari, cuma secara teoritis dan ilmunya memang perlu diajarkan sebagai secara sistemnya memang harus ada di apa namanya di ilmu pendidikannya ya, ada di sekolah ya, gitu diajarkan seperti itu. Ya berarti luar biasa nih pesantren Al-Furqan ya, pesantren Al-Furqan itu jadi memang tidak hanya mengajarkan ilmu agama. Saya sebenarnya juga kurang setuju ya pemisahan antara ilmu agama dengan ilmu umum gitu. Pada dasarnya kan semua itu dari ilmu agama begitu tuh ya, kayak matematika gitu kan, terus dan lain sebagainya itu pada dasarnya dari ilmu agama. Cuma memang apa ya spesifiknya kepada kalau misalkan ilmu ekonomi ya mungkin kita kepada kegiatan duniawi begitu ya. Ya sebenarnya kan sekarang sudah banyak yang syariah bentuknya ya, walaupun sebelumnya mungkin lebih secara umum dikenal dengan konvensional gitu. Tapi kan alhamdulillah perkembangan di Indonesia kan sudah besar dengan adanya ekonomi syariah gitu ya. Jadi memang kalau syariah kan basicnya dasar hukumnya itu adalah mengikuti syariah Islam. Jadi sebenarnya di Indonesia udah cukup bagus lah gitu ya. Yang terkait dengan perekonomian syariah. Jadi untuk anak-anak santri kita sebenarnya dibekali dengan hal itu basicnya sangat bagus. Yes. Terus daya tangkap anak-anak gimana Bu? Ya secara umum sih ya bisa dikatakan rata ya gitu. Tapi mungkin ya namanya kemampuan anak kan berbeda-beda. Ada saja 1-2 anak yang mungkin ada yang di bawah standar gitu. Yang hal itu ya sudah biasa lah ya. Nah itu biasanya perhatian khusus juga gitu ya, perhatian khusus supaya anak itu bagaimana caranya tidak tertinggal oleh teman-temannya itu paling. Betul, dan alhamdulillah alumni Al-Furqan juga banyak yang melanjutkan ke ekonomi ya, ke akuntansi. Baik itu mau yang konvensional, yang umum ataupun yang syariah itu sudah. Iya. Dari angkatan saya itu ada tuh, bahkan sekarang beliau juga ngajar di kampus tetangga. Terus ada juga adik kelas itu juga jurusan akuntansi. Sempat juga jadi asisten dosen. Ya berarti memang Al-Furqan ini artinya secara keilmuan sangat mumpuni gitu. Dan diterjunkan dimanapun itu bisa gitu. Ya, alhamdulillah. Gitu. Jadi memang semua ilmu buat Al-Furqan itu tidak dibeda-bedakan ya, semuanya dipelajari terutama bisa diserap. Bisa diserap. Itu bahkan ada juga yang alumni Al-Furqan itu kuliah jurusan matematika. Luar biasa ya. Yang perawat ada. Yang kimia juga ada. Kimia. Padahal mungkin secara basic di sini lemah ya kalau untuk IPA gitu ya. Iya. Jadi kan ini ya alhamdulillah gitu ya. Karena apa dasarnya mungkin semua itu ilmu itu semua ada di Al-Qur'an. Gitu. Itu ada di Al-Qur'an. Jadi kan ini mematahkan statement orang-orang bahwa wah mondok mah cuma bisa ngaji doang, nggak bisa apa gitu. Ini kita sudah membuktikan gitu ya. Apalagi di bab ngajinya, di bab ilmu-ilmu umum aja ya bisa bersaing gitu, luar biasa. Karena ya memang Al-Quran itu yang ibaratnya ilmu segala ilmu. Jadi ilmu dunia itu akan mengikuti kalau kita menguasai ilmu Al-Quran. Betul, luar biasa. Oke, harapan Ibu terhadap anak-anak terutama santri gitu, apa itu? Ke depan ya mudah-mudahan ketika keluar dari pondok ini gitu ya bisa lebih
berkualitas dan juga kreativitasnya bisa dikembangkan. Mungkin kalau selama di pondok kan masih bingung memilih apa sih kemampuan saya sebenarnya itu. Jadi ketika sudah keluar di masyarakat dia sudah tahu apa sih keahlian saya gitu, itu alhamdulillah, dan bisa dikembangkan ya, bisa dikembangkan menjadi juga contoh buat adik-adiknya gitu ya. Ditambah lagi kalau dia kemampuannya itu, skillnya itu dapat menguntungkan gitu ya untuk masa depannya, itu lebih luar biasa. Jadi memang di pesantren itu kan ibarat makan mah tidak disuguhkan satu piring dengan lauknya. Tapi piringnya dikasih, nasinya disiapin, lauknya disiapin tuh banyak. Yang mana? Ya, tinggal milih gitu tuh. Mau mana yang dibanyakin gitu, kemampuan yang mana. Gitu. Kita hanya memfasilitasi saja. Kami yang ada apa sih, terutama untuk manajemen yang ada di pesantren ini sebagai pihak penyelenggara pendidikan gitu ya, itu menyediakan saja fasilitas apa nih anak-anak yang dibutuhkan gitu kan. Jadi anak sendiri yang memilih di mana keterampilannya. Karena memang tidak bisa dipaksakan juga anak untuk bisa semuanya gitu. Tapi minimal tahu, oh ilmu akuntansi begini, oh ilmu matematika begini. Sehingga nanti begitu ke depan dia bertemu dengan misalkan akuntansi, dia udah nggak kaget gitu, udah tahu prosesnya. Ya gitu. Kalau buat adik-adik yang masih ragu dengan pesantren tuh, kira-kira ibu bisa ngomong apa sama mereka? Sebenarnya enggak. Kalau untuk zaman sekarang ya, katakan dengan kondisi sekarang COVID aja, mana ada sih yang sekolah yang tentram gitu di luar, yang bisa sekolah bebas, itu hanya pesantren yang bisa sekolah gitu kan. Nggak ada istilah COVID di pesantren gitu. Tetap walaupun ada COVID, kemudian keterbatasan apa, dibatasinya katanya tatap muka, pembelajaran gitu ya, ditentukan oleh pemerintah, yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi yang namanya di pesantren nggak ada bahasa seperti itu, tetap sekolah ada, itu satu. Keduanya, ya itu tadi yang dikatakan, selain itu mengembangkan ilmu agama, nah, itu ilmu umum pun gitu ya, untuk mengembangkan kreativitas dia gitu ya. Bagaimana nanti untuk melangkah ke depannya, itu semua dibekali. Dibekali di pesantren. Pesantren Modern Al-Furqan. Ya, Ibu, terima kasih banyak atas waktu luangnya. Tadi juga katanya lagi ngajar ya. Ini diculik? Lagi ngajar, kita paksa ke sini karena memang beliau ini menurut saya orang yang luar biasa nih. Di Al-Furqan dan rumahnya jauh, pulang pergi, perempuan gitu ya. Berarti kan beliau mempunyai sense of belonging terhadap Al-Furqan gitu. Ya. Kalau nggak ada sense itu, kalau nggak ada rasa itu, ya, saya rasa ngapain sih capek-capek jauh gitu ya. Itu tadi karena dasarnya dari cinta. Dari suka terhadap ya Al-Furqan, cinta terhadap Al-Furqan. Apa sih yang membuat ibu cinta sama Al-Furqan? Apa ya? Karena saya basicnya dari umum sebenarnya, bukan dari pesantren gitu ya. Jadi sebenarnya menyelam minum air. Selain saya memberi pelajaran, dan saya juga belajar gitu. Dari ilmu agama. Bahkan nggak segan-segan untuk belajar kepada anak santrinya. Jadi anak santri cari ilmu apa, boleh minta ilmu ke saya juga minta ilmu ke mereka gitu. Simbiosis mutualisme. Itu ada jadi ada keuntungan buat diri sendiri. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah tetap jaga iman Islam kita ya. Dan juga Allah jaga generasi kita gitu. Amin. Baik Ibu, terima kasih. Mohon maaf, silakan dilanjut ngajarnya. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu ceritakan kepada kita bisa memberikan penjelasan kepada kita tentang pentingnya juga ilmu umum di pesantren begitu ya. Terima kasih, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.